Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita telah memasuki bab yang terakhir dari kitab ini, yaitu tentang al-bid'ah wal muhdatsat, tentang bid'ah dan hal-hal yang baru dalam urusan agama. Sudah kita sampaikan, Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah dalam bab ini memasukkan sebetulnya bukan masalah bid'ah saja, namun ada juga masalah maksiat dan juga masalah syirik. Ya, di bab ini lebih dari sekedar penyebutan masalah contoh-contoh bid'ah, namun ada pula contoh kesyirikan, kekufuran dan juga kemaksiatan. Apalagi ada sebagian ulama, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajahi yang mensyarah ucapan beliau ini, mengatakan al-bid'ah kullu ma khalafal kitab was sunnah. Setiap yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah itulah bid'ah. Maka masuk ke dalam definisi yang umum itu kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan dan juga kemaksiatan. Dan itu yang ada dalam bab ini sebetulnya. Dan sudah kita lewati pada pertemuan yang lalu, maksiat atau contoh maksiat yaitu meratapi mayit. Dan itu pun ada dua kategori. Meratapi mayit yang bentuknya maksiat dan bentuknya bid'ah. Orang yang tertimpa musibah, misalnya dia teriak-teriak histeris, gulung-gulung, misalnya memukul dinding, memukul badannya, ini secara asal maksiat. Tapi kalau yang disebutkan oleh Imam Ibnu Battah poin 449, yaitu perbuatan Syiah Rafidhah yang mereka merayakan perayaan ratapan Al-Husain atau Al-Husainiyat 10 Muharram, ini yang dimaksud dengan bid'ah karena mereka meratapi kematian Husain dalam rangka ibadah kepada Allah yang tidak pernah diajarkan oleh Ar-Rasul dan juga para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada poin 449 itu dikatakan la yazalu haula ahlul Kufah bi ihdatsil bid'ah fi kulli am. Senantiasa mereka, yaitu kelompok Syiah Rafidhah yang ada di Kufah,
melakukan perayaan-perayaan bid'ah setiap tahunnya sampai detik ini. Bukan hanya di Kufah saja, Syi'arafil negeri kita juga demikian. Qatalahumullah. Sekarang kita lanjutkan poin 453. Betul tidak? Hah? Saya ulang. Nah. Baik. Hah? 450 belum? Oh, Masya Allah, anak kira sudah. Baik, ini masih bagian daripada al-maksiyah, poin 450. Wa minal bid'ai isti'malul qainat. Di antara bentuk kebid'ahan seperti ini maksiat, ya, kecuali kalau dilakukan dalam rangka ibadah, yaitu menyewa para penyanyi perempuan. Secara asal ini maksiat. Ya, apalagi naudzubillah min dalik, apa istilahnya, tarian perut dan seterusnya. Ini sekali lagi jelas maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau menyewa penyanyi-penyanyi tersebut untuk melantunkan, kalau istilah mereka, nasyid islami, ya, yang mereka jadikan sebagai syiar dakwah mereka, ini salah satu contoh bid'ah. Ya, terkadang bisa ke arah maksiat kalau sekedar untuk melampiaskan nafsu syahwat, atau kalau memang untuk dalam rangka ibadah, maka ini sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku dahulu meninggalkan negeri Baghdad dan aku mendapati sebagian orang mereka melaksanakan at-taghbir, yaitu nyanyian-nyanyian dalam rangka ibadah kepada Allah. Itu namanya bid'ah, beribadah dengan apa? Nyanyian dan musik. Dan sudah kita sampaikan, di antara bedanya maslahah mursalah dan bid'ah, kalau maslahah mursalah itu apa? Sudah betul kita sebutkan belum perbedaannya? Kalau maslahah mursalah, motivasi melakukannya tidak ada di zaman Rasul. Ya, seperti misalnya, tentunya alat-alat teknologi sekarang, mikrofon, dan memang nggak ada di zaman Rasul SAW. Rasul nggak apa? Makanya, maka mengatakan sedikit-sedikit bid'ah itu mikrofon bid'ah. Nggak ada memang zaman Rasul SAW dalam masa urusan dunia seperti ini. Kemudian juga masalah nyanyian musik tadi. Alatnya sudah ada di zaman Rasul, seruling misalnya. Seperti ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mendengar suara seruling yang digunakan oleh pengembala unta atau sapi, beliau apa? Menutupkan jari beliau ke telinga. Artinya sudah ada. Tapi tidak ada para sahabat atau Rasul menggunakan alat itu untuk berdakwah. Maka berdakwah dengan metode tadi, konsep musik Islam dan sebagainya, ini termasuk bid'ah. Adapun sekedar nyanyiannya, musiknya, ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah sudah kita sampaikan hadisnya. Rasul SAW mengatakan, la yakunanna min ummati man yastahiluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Betul tidak? Saya ingat Ana sudah Ana sampaikan di sini. Betul tidak? Yakin? Coba Ana penasaran, soalnya masih Ana ingat hadis ini Ana sebutkan di sini. Ada ingatan enggak hadis itu? Enggak ada. Baik. Nanti kita cek di rekamannya. Iya. Ya, wallahu a'lam apa? Pada bab sebelumnya. Tapi nanti kita cek lagi. Ala kullin, ya, sudahlah terlanjur kita, ya. Baik. Kata Rasul SAW, la yakunanna min ummati, sungguh akan ada di tengah umatku yang menghalalkan al-hirra, yaitu apa namanya, judi, wal harira, sutra bagi laki-laki, wal khamra, dan juga minuman keras, dan al-ma'azif, alat-alat musik. Artinya apa? Secara asal haram, namun ada di antara umatku, kata Rasul, yang akan apa? Menghalalkannya. Dan haramnya musik tersebut telah dijelaskan oleh para ulama dalam 4 mazhab. Dan Rasul SAW, sebagaimana yang kita sampaikan dari
asar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan surat Luqman, wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjual lahwal hadits. Abdullah bin Mas'ud mentafsirkan lahwal hadits al-ghina, nyanyian. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak akan mungkin bersatu antara cinta Al-Quran dengan cinta nyanyian. Maka sekali lagi, ini salah satu bentuk maksiat kepada Allah. Namun kalau dilakukan dalam rangka ibadah seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang menjadikannya sebagai syiar dakwah, syiar Islam dan seterusnya, maka ini termasuk al-bidah. Nah, poin 451 juga sama, wastimalul ghina, yang menggunakan nyanyian. Wa qala Ibnu Mas'ud al-ghina yunbitun nifaq fil qalbi. Nyanyian menumbuhkan kemunafikan dalam hati, kama yunbitul ma'ul baqal, seperti air hujan khususnya menumbuhkan tanaman-tanaman. Seperti dalam musim-musim sekarang ini, hari-hari seperti sekarang ini, tumbuhan di mana-mana sampai dinding rumah pun tumbuh apa? Ini kata Abdullah bin Mas'ud, nyanyian menimbulkan kemunafikan dalam hati sebagaimana air menumbuhkan tanaman-tanaman. Naudzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi, ini asalnya maksiat, tapi kalau digunakan untuk syiar ibadah, syiar dakwah, termasuk bid'ah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Poin 453, wa minal bid'ai an-nujum wan nadharu biha wal i'tisam bal huwa tarafun minasyirki wa di'aun li ilmil ghaibi. Termasuk kebid'ahan mempelajari ilmu perbintangan dan berpegang teguh dengannya, bahkan itu termasuk bagian dari kesyirikan dan mengaku tahu yang gaib. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini lebih tepatnya seperti di akhir tadi, minasyirki, bukan sekadar bid'ah, bahkan bagian dari kesyirikan, kekufuran. Kata para ulama, ilmu perbintangan itu ada dua macam. Kalau bahasa Arabnya, yang pertama ilmu tasyir. Kalau istilah kita ilmu astronomi. Ini kata para ulama tidak ada masalah. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan mungkin dalam beberapa kajian atau mungkin di tempat lain, yaitu adalah ramalan cuaca, perakiraan cuaca. Kata para ulama tidak ada masalah. Ini kita sebut di sini atau tempat lain? Tempat lain ya. Syarh Sunnah. Ya. Itu tidak ada masalah. Masalah ramalan bintang, perakiraan cuaca, karena ini berkaitan dengan penelitian ilmiah. Kalau kita misalkan kiaskan seperti bedanya obat dengan jimat. Jimat haram syirik, kalau obat dari dokter dan sebagainya boleh, karena ini melalui penelitian ilmiah. Ada hubungan sebab akibat. Sama dengan apa? Perakiraan cuaca. Ketika angin, ya nggak tahulah kaidah-kaidah mereka, namun intinya di situ ada penelitian ilmiahnya dan istilahnya bisa apa? Dipelajari ya dengan adanya keterkaitan ini dan itu. Maka tidak ada masalah. Dan ini sekali lagi yang disebut dengan ilmu astronomi, dikatakan ulama ilmu at-tasyir, tidak mengapa. Seperti juga yang dikatakan oleh para ulama, Allah menciptakan bintang-bintang. Sebagaimana juga kata Qatadah, seorang ulama tabi'in, ja'alan nujum li thalathah. Kata Qatadah, Allah menciptakan bintang-bintang untuk 3 fungsi manfaat. Yang pertama, zinatan lisama, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Mulk, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sungguh kami menjadikan
langit, zayyana sama ad-dunya bimasabih. Sungguh kami menghiasi langit-langit dunia dengan masabih, yaitu bintang-bintang. Dan kami jadikan sebagai rujuman lisyayatin, untuk melempari setan-setan. Nanti akan ada penjelasan lagi poin 457, tujuan Allah menciptakan bintang-bintang untuk menjadi istilahnya petunjuk arah bagi mungkin nelayan di laut. Sebagaimana Allah berfirman, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dan mereka menjadikan bintang-bintang sebagai arah petunjuk. Surat An-Nahl ayat 16. Itu kata Qatadah bin Di'am As-Sadusi rahimahullah, 3 fungsi manfaat Allah menciptakan bintang-bintang. Maka tidak ada masalah mempelajari ilmu astronomi tersebut, atau tadi digunakan untuk ramalan cuaca, perakiraan cuaca. Nah, kemudian yang kedua, ilmu perbintangan yang dilarang yaitu ilmu taksir, atsara yu'atsiru. Kalau bahasa Arabnya ilmu taksir. Kalau tadi kan ilmu tasyir, ilmu tentang peredaran bintang-bintang. Ini ada beberapa bentuknya yang semuanya terlarang, bahkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ilmu taksir ini dengan menganggap bintang-bintang itulah yang mengatur alam semesta. Dan inilah yang diyakini oleh pengikut agama Sabi'ah yang Allah turunkan kepadanya Nabi siapa? Siapa yang tahu? Allah menurunkan seorang nabi kepada kaum Sabi'ah, salah satu nabi yang termasuk ulul azmi. Siapa itu? Ada yang jawab juga. Khalilullah, siapa itu? Ibrahim alaihissalam. Ya, beliau diantaranya diutus kepada kaum Sabi'ah yang menyembah bintang-bintang. Kaum Sabi'ah penyembah bintang-bintang, seperti yang Allah kisahkan dalam surat Al-An'am ayat 70-an, nanti dilihat. Allah mengatakan, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba qala hada rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah tiba, Nabi Ibrahim melihat kepada bintang-bintang, kemudian mengatakan inilah Rabbku. Ketika bintang itu tenggelam, Nabi Ibrahim mengatakan aku tidak suka dengan yang tenggelam. Ini kata para ulama, bukan Nabi Ibrahim mencari hakikat Tuhan. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang sudah pernah kita tegaskan dan kita luruskan. Bahkan ada katanya kisah ini difilmkan, ya, terinspirasi dari ayat ini. Bahkan kita juga pernah mendengar salah satu dai Haroka mengatakan ini hakikat mencari Tuhan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Naudzubillahi min dzalik. Nabi kok masih mencari apa? Hakikat Tuhan. Apalagi redaksi ayat sebelumnya sudah Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya. Dalam ayat sekitar 70-an tadi Allah mengatakan, wa id qala Ibrahimu li abihi azara atatakhiru asnaman aliha. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, apakah engkau wahai ayahku menjadikan berhala-berhala ini sebagai Rabbmu? Nabi Ibrahim sudah apa? Mendakwai ayahnya. Kok masih dikatakan menjadi hakikat Tuhan? Ini sekali lagi gagal pahamnya mereka tentang ayat ini. Padahal ayat ini kata para ulama untuk mendebat kaumnya yang menyembah bintang-bintang. Mana di antara buktinya ini sebagai bentuk debatnya Nabi Ibrahim? Ayat terakhir-akhir ya setelah perdebatan itu, tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim. Itu tadi dialog Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan,
Bintang-bintang itulah adalah Rabbku. Ketika bintang itu telah tenggelam, Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak suka dengan yang tenggelam. Artinya, kenapa kalian menyembah bintang-bintang yang suatu saat ketika siang sudah tenggelam, diganti dengan matahari dan seterusnya. Kenapa kalian menyembah bintang-bintang yang tenggelam tersebut? Sekali lagi, ini adalah keyakinan pengikut agama Sabi'ah yang Allah utus kepadanya Nabi Ibrahim alaihi assalam. Mereka meyakini bintang-bintang itulah yang mengatur alam semesta, sehingga mereka pun beribadah kepada bintang-bintang tersebut. Maka meyakini bintang-bintang itu bisa mengatur alam semesta, di antaranya mengatur turunnya hujan. Ini syirik kufur besar, seperti yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis yang sering juga kita sampaikan di akhir-akhir ini, yaitu dalam Sahih Bukhari Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, atadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu yang difirmankan oleh Rabb kalian? Kemudian para sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Kemudian Rasul mengatakan, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun wa kafirun. Pagi hari ini ada hambaku, kata Allah, yang beriman dan ada yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadli wa rahmati fa huwa mu'minun bi kafir bil kaukab. Adapun setelah turunnya hujan, dia mengatakan mutirna bi fadlillah. Hujan ini diturunkan kepada kami dengan rahmat dan karunia dari Allah. Maka kalau dia mengatakan demikian, dia beriman kepadaku, kata Allah, dan kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna binawi kada wa kada fa huwa kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun yang mengatakan hujan turun karena bintang ini bintang itu, maka dia kafir kepadaku, beriman kepada bintang-bintang tersebut. Meskipun di sini ada perincian juga, kata para ulama, kalau dia meyakini hujan itu memang betul diturunkan oleh bintang itu yang menurunkan, maka ini kufur akbar, syirik besar. Adapun kalau sekadar mengatakan Allah menurunkan lewat perantara bintang ini bintang itu, maka ini syirik kecil. Karena ini seperti jimat tadi. Kata para ulama, jimat pun ada dua hukumnya, syirik besar, syirik kecil. Kalau dia meyakini Allah yang menyembuhkan namun lewat jimat, padahal itu bukan sebab yang hakiki, itu sebab yang, kalau istilahnya sekarang ini, jimat adalah sebab yang halusinasi, yaitu halus saja. Sebab as-sababul wahmi, bukan as-sababul hakiki. Ini syirku al-asghar, namun tetap berbahaya syirik tersebut. Demikian pula di sini. Kalau meyakini bintang-bintang itulah yang betul-betul menurunkan hujan dengan sendirinya, syirik besar. Kalau hanya mengatakan Allah menurunkan hujan lewat bintang ini bintang itu, padahal itu tidak benar sama sekali, maka ini syirku al-asghar. Jadi itu perincian ilmu at-ta'thir. Demikian pula yang masyhur, terutama di tengah-tengah, mungkin para jomblo dan seterusnya, yaitu ramalan apa? Bintang, Scorpion apa, Cancer atau apalah gitu. Ada yang hafal enggak? Ini juga demikian. Kalau bintangnya apa? Scorpion nanti digigit oleh kalajengking misalnya, nanti asramanya asmara. Itulah, ini termasuk apa? Iddia ilmil ghaib. Seperti kata Imam Ibnu Battah Al-Uqbai tadi, ilmu perbintangan yang seperti ini termasuk kategori mengaku-ngaku tahu yang ghaib, ramalan nasib dan sebagainya. Ini syirkun akbar. Karena tidak ada yang tahu nasib orang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang lain, diri sendiri saja tidak tahu. Wa ma tadri nafsum ma taksibu ghada. Ini sekali lagi ilmu-ilmu perbintangan yang haram, bahkan apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya tadi, ilmu perbintangan ada berapa? Ada dua. Ilmu apa yang pertama?
tasyir atau istilahnya istilah apa? Astronomi. Boleh atau tidak? Boleh. Yang kedua, tasyir. Ada berapa macam itu? Ada yang kufur besar, ada yang kufur kecil, ya. Dan contoh-contohnya sudah kita sampaikan tadi. Nanti akan dibawakan dalil tentang masalah haramnya ilmu perbintangan nanti pada poin 4, 5, 6 kita bacakan nanti. Kemudian kita lanjutkan poin 454, masih ada hubungan dengan tadi. Wa kullu dzalika manhiyun anhu. Semuanya ini terlarang, haram. Mislu an-nujum, seperti tadi ilmu perbintangan. Sudah kita jelaskan. Wal qiyafati. Al-qiyafah itu ada juga kata para ulama. Ini berkaitan dengan ilmu yang berkaitan apa masalahnya? Ada dua. Qiyafatu kata Syekh Abdul Aziz Ar-Raji dalam sarahnya. Qiyafatu an-nasab dan qiyafatu al-athar. Qiyafatu nasab ini menghukumi orang lewat persamaan dalam struktur, mungkin tubuhnya, mungkin juga telapak kakinya, seperti zaman bangsa Arab dahulu. Ini anak si fulan, ini yang sudah ahli ya, tahu dia ini keturunan si fulan karena apa? Ada persamaan dalam struktur kakinya dan seterusnya. Ya, kalau mungkin wallahu a'lam seperti sekarang ini ada apa? Ilmu tes DNA. Tahu ini apa? Anaknya si fulan. Dari apa? Ini kerabatnya si fulan. Ini bukan ilmu ghaib, memang ini ada hukum apa? Sebab akibat keterkaitan. Ini sudah ada penelitian ilmiahnya, tidak ada masalah. Yang disebut dengan qiyafatu an-nasab. Dulu bila misalnya ada orang yang ahli pakar dalam masalah nasab, mereka tahu fulan ini dari nasab ini lewat apa? Struktur tubuhnya. Ini dari orang-orang yang memang betul-betul ahlinya. Atau mungkin ya sekedar mendekatkan kepada perumpamaan ini, permisalannya, kita insya Allah bisa paham ini dari kabilah ini. Ini dari bangsa Jawa, dari bangsa Madura, ini dari bangsa Batak, ini dari orang Surabaya. Lewat apa? Logatnya. Ini apakah ilmu gaib? Bukan. Ini apa? Suatu yang sudah masyhur, ada keterkaitan. Ini logatnya sudah nggak asing, ini wong Surabaya. Dari mana? Logatnya sudah jelas, betul tidak? Ini seperti itulah kurang lebihnya. Apalagi yang lebih dalam lagi seperti tes DNA. Ini bukan apa? Mengklaim ilmu gaib, namun ini hukum sebab akibat, seperti masalah alat USG. Nggak bertentangan dengan masalah apa? Innallaha indahu ilmu sa'a wa yunzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Karena apa? Ada sebab akibat, ada penelitian ilmiah, dan ini sudah bukan alam ghaib lagi, ini sudah di alam nyata. Itu kurang lebih pemahaman tentang arti qiyafatu an-nasab. Kemudian yang kedua, qiyafatul athar. Ini kata para ulama, contohnya orang meramal nasib orang lewat jejak telapak kakinya. Ketika apalagi mungkin di gurun pasir kan kelihatan, oh ini telapak kakinya orang yang besok akan jadi presiden 2024 misalnya. Nah, meskipun yang ngomong adalah ustadz dokter, ini namanya dokter paranormal, ustadz dukun kalau istilah Syekh Yazid. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini yang dimaksud dengan al-qiyafah, termasuk yang dilarang tadi, yang qiyafatun nasab atau qiyafatul athar. Ini mirip dengan perbintangan tadi. Kalau dijadikan bintang ini bintang itu sebagai meramal nasib orang, atau meramal suatu negara ini akan hancur pada bintang ini. Demikian pula meramal hancurnya bumi dengan mengatakan misalnya usia bumi tinggal 50 tahun lagi. Hanya sekedar ramalan saja, halusinasi saja. Ini juga apa? Termasuk syirkul akbar. Dan ini sudah sekali lagi kita sering sampaikan, bahkan banyak ustadz-ustadz yang jadi paranormal dengan apa? Meramal nasib umat, nasib negara, bahkan nasib perorangan dan seterusnya.
Ini hati-hati. Ya, bukan hanya orang yang betul-betul mengaku dukun saja, namun yang mengaku ustadz juga banyak menjadi paranormal. Tetap harus apa? Ditahdir, ya, terutama ucapannya yang kufur tersebut. Kemudian watakahun, ya, di antara yang dilarang juga masalah perdukunan. Ini jelas. Nanti akan sampaikan dalilnya. Man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dukun itu kalau secara istilah para ulama, mereka-mereka yang mengklaim tahu yang gaib, tahu nasib orang, tahu apa yang tersimpan dalam dada seseorang. Pernah ada satu orang yang mengaku sebagai dukun. Kita pernah istilahnya dialog, kok ini orangnya ngomongnya aneh, ternyata betul dia ini adalah dukun. Sempat kita dialog, kita nasihati. Awal-awal dia mengaku seperti tadi, tahu apa yang tersimpan dalam dada manusia. Kalau ada orang datang, dia tahu si fulan ini demikian. Waktu itu sempat kita nasihati untuk baca ayat kursi mau tidur, kemudian pagi dan petang hari. Dan dia merasakan sendiri ternyata emang ada pengaruhnya ketika membaca ayat kursi tersebut. Ternyata kelihatannya ada jin-jin yang berontak kepada dirinya. Karena dibacakan ayat-ayat tersebut. Ini sekali lagi alamnya dukun, alamnya orang-orang yang kerasukan al-jin. Na'udzubillahi min dzalik. Di antaranya mengaku katanya bisa melihat nasib seseorang ketika datang kepadanya. Ini contoh-contoh dukun. Dukun adalah mereka-mereka yang mengaku tahu yang gaib, nasib orang, tahu apa yang tersimpan dada orang tersebut. Jelas ini kufur. Orang yang datang saja, kata Rasul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah kafir kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, apalagi dukunnya. Karena jelas dalam Al-Quran Allah mengatakan, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Nabi Muhammad, tidak ada tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Barang siapa yang mengaku tahu yang gaib, maka dia kafir. Ini sudah kita jelaskan di kajian Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Wazajar, demikian pula yang terlarang yang masih ada hubungan dengan ilmu-ilmu dukun tadi, ilmu paranormal tadi, ilmu kalau di sini kalau bahasa Arabnya itu ilmu al-iyafa. Kalau mungkin antum baca dalam kitab tauhid, kitab akidah, tadi ada al-qiyafa dengan qaf, ini dengan ain, al-iyafa, yaitu tadi az-zajar. Apa maksud zajar? Yaitu ilmu untuk mengetahui apakah nasibnya baik atau jelek lewat ngusir doro. Tahu doro? Burung merpati. Tapi yang khusus dikeramatkan. Ini zaman jahiliyah dulu. Kalau sekarang mungkin juga ada, Anda dengar, apalagi Piala Dunia kayak gini. Kan ada ramalan-ramalan lihat binatang siapa yang menang nanti, pakai kura-kura atau apa itu? Anda dengar seperti itu, Itu katanya pecinta. Kita dengar seperti itu. Artinya sampai detik ini pun ada di zaman yang teknologi modern masih ada orang-orang yang otaknya kena kesyirikan ala jahiliyah, meramal nasib entah kesebelasannya ataupun naudzubillah min dzalik, atau nasib dia sendiri. Kalau dulu zaman jahiliyah, orang itu ketika mau safar, iya atau tidak, tadi ngusir doro dulu, doro yang khusus yang dikeramatkan. Kalau burung merpatinya terbang ke arah kanan, oke, jalan. Kalau doronya, burung merpatinya terbangnya ke arah kiri, nggak jadi. Nanti akan sial. Itu dalam ilmu paranormal ala jahiliyah dulu seperti al-iyafa. Ini jelas termasuk tatayur, menganggap sial sesuatu. Naudzubillah min dzalik, ini syirik kepada Allah. Apa kaitannya burung doro dengan ini sekali lagi orang-orang yang otaknya tidak dipakai. Sebagaimana firman Allah, ulaika kal an'am balhum adal. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Burung dara saja dia nggak tahu besok mau dimakan orang atau enggak, nggak tahu, disembelih atau tidak, nggak tahu. Kok dijadikan
petunjuk ramalan atau petunjuk nasib manusia. Naudzubillahi min dzalik. Atau tadi gurita atau anjing atau yang lainnya. Intinya sama, menganggap apa? Ini sesuatu yang bisa jadikan sebagai ramalan nasib. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan disebutkan selanjutnya at-tatayyur. Ini secara umum. Kalau tadi mengusir doro saja, namun tatayyur lebih umum. Menganggap sial rumah tusuk sate, menganggap sial nomor 4. Ya, makanya di lip terkadang nggak ada nomor 413. Ya, sudah kita sampaikan berulang kali. Mulai tika capek-capek ngapalkan nomor 1, 2, 3. Sudah pinter, kok angka 4 dilewati. Ini istilahnya ya tadi ulaika kal an'am bal hum adall. Mana istilahnya otak mereka. Belajar susah-susah ya, mulai tika sudah pinter apa? Ya, lupa. Angka 4, angka 13. Ya, ini termasuk at-tatayyur yang kata Rasul atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Rasul mengatakan menganggap sial sesuatu nomor 13, nomor 4 atau nomor berapa lagi? Kan banyak sekarang ya, penemuan-penemuan apa syirik-syirik baru. Ya. Rumah tusuk sate, burung hantu dan seterusnya, menganggap sial sesuatu tersebut, ini termasuk apa? Tiara. Atau menganggap bulan surah, bulan yang sial juga sama, namanya tiara. Rasul mengatakan tiara syirkun sampai 3 kali. Hadisnya ada dalam Sunan Abu Dawud. Kalau anda mau tulis ya, tiara syirkun, Rasul mengatakan 3 kali. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3910. 3910. Ini antum juga bisa dapatkan dalam kitab Tauhid ya, oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Demikian pula Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud juga, sambungan dari, atau bukan sambungan ya, lanjutan dari tadi 3911, Rasul mengatakan la adwa wala hama wala safar. Rasul mengatakan la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Semuanya dengan apa? Ya, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap penyakit menular itu ada, namun tidak bisa menular tanpa seizin dari Allah. Jangan gagal paham bahwa kalau gitu nggak ada corona itu dusta saja. Ini orang yang goblok nemen ya. Sudah apa? Pakar semuanya mengatakan ada kok ini. Nah, intinya sekali lagi, la adwa itu maknanya bukan menafikan secara mutlak tidak ada penyakit yang menular. Buktinya dalam lanjutan hadis Rasul mengatakan firra minal majdzum firaraka minal asad. Larilah, menjauhlah dari orang yang terkena penyakit kusta, penyakit menular, sebagaimana engkau lari dari seekor singa. Dari sini dijamak oleh para ulama, la adwa itu maksudnya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, semuanya dengan takdir Allah. Dan sekali lagi, ada penyakit menular itu bisa menular dengan seizin dari Allah. Makanya Rasul mengatakan, idza sami'tumut ta'una bi ardin fala tadkhulu fiha. Apabila kalian mendengarkan ada wabah penyakit di suatu tempat, jangan memasukinya. Ini menunjukkan ada penyakit menular tersebut, maka dilarang untuk masuk. Ya, namun kalau sudah masuk di situ atau ada di situ, maka jangan keluar sebagai bentuk apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertengahan, jangan menafikan dan jangan juga apa? Meremehkan. Kemudian kata Rasul, la adwa wala safar. Tidak ada bulan Safar yang mendatangkan kesialan. Ya, wala hama. Tidak ada burung hantu yang mendatangkan kesialan. Ini sekali lagi adalah penafian Rasulullah SAW dari ajaran-ajaran keyakinan khurafat dan syirik yang ada di zaman jahiliyah dan yang masih tetap ada sampai detik ini. Naudzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disampaikan poin berikutnya 455, masih berkaitan dengan tadi, dalil tentang haramnya mendatangi dukun. Rasul bersabda, man ataka hinan au arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala qalbi Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun au arrafan, kurang lebih sama lah, dukun atau arrafan. Cuma antum jangan tertipu dengan nama atau slogan. Dia bukan dukun, dia ustadz. Kok iya ustadz dukun? Ya, dia kiai bukan ustadz. Iya kiai dukun. Kalau sudah ngeramal nasib orang, ngasih jimat-jimat, jampi-jampi dan seterusnya. Ya, man ataka kahinan au arrafan, barang siapa mendatangi dukun atau paranormal dan dia membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan manusia biasa, Rasul SAW manusia yang terbaik, tidak tahu yang gaib, ya. Apalagi tadi ustadz, kiai, dukun dan sebagainya. Makanya tadi dikatakan tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Tidak tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini yang semakna dengan ini ada dalam Sunan Abi Dawud juga, nomor 3904. Ini kita bawakan banyak dari hadis riwayat Abu Dawud, banyak sekali. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3904. Kemudian hadis tentang haramnya ilmu perbintangan tadi, yang haram ya ilmu perbintangan yang tasir atau taksir. Taksir ya, yaitu sabda Rasul, maniktabasa syu'batan minan nujum, barang siapa yang mengikuti, yang mengambil, mempelajari ilmu perbintangan, maka dia telah mengambil bagian dari, kalau riwayat Abu Dawud, minas sihri, mengambil bagian daripada ilmu sihir. Dan sihir syirik kufur akbar. Wa man zada, kalau riwayat Abu Dawud, zada mazada, semakin banyak ilmu perbintangan yang taksir tadi yang dia pelajari, yang dia ikuti, maka semakin banyak kesyirikannya. Di sini yang semakna dengan ini ada dalam Sunan Abu Dawud juga, nomor lanjutan tadi 3905. Dan ini dibawakan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab At-Tib. Sunan Abu Dawud, kitab At-Tib, bab At-Tib, pengobatan. Ini menunjukkan ada pengobatan yang dibolehkan secara umum. Pengobatan ada dua, ada yang halal, ada yang haram. Yang halal itu seperti kalau sekarang pengobatan dokter atau pengobatan herbal, cuma nggak sampai pakai jimat-jimat ya. Kadang juga ada yang kasih ramu-ramuan, cuma juga dikasih jampi-jampi. Ini podo dengan dukun. Namun pengobatan herbal dan seterusnya yang melalui juga tajribah ilmiah, pengalaman yang ilmiah, maka tidak ada masalah, atau obat dokter. Atau yang kedua pengobatan an-nabawi, tibu an-nabawi, seperti Rasul mengatakan habbatus sauda dawa likulida, jintan hitam obat bagi semua penyakit. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya dalam madu ada syifa, ada penawar. Ini adalah pengobatan ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dibolehkan. Pengobatan lewat tadi penelitian ilmiah, pengobatan dokter dan seterusnya, dan tibun nabawi. Adapun yang haram, ini bisa haram dalam arti syirik, datang ke dukun. Kemudian yang haram dalam arti maksiat, seperti memakai bahan-bahan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memakai khamr sebagai pengobatan. Sedangkan Rasul mengatakan ma anzalallahu dawaan min haram, atau kama qala Rasul sallallahu, Allah tidak menurunkan obat dari yang haram. Nah, kemudian poin berikutnya 457. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Itu di antara dalil untuk poin 453 dan 454
tentang haramnya ilmu perdukunan dan perbintangan yang haram tadi. Poin selanjutnya, wa qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Uhadzirukum ilman nujum." Aku tahzir kalian, aku larang kalian dari ilmu perbintangan, yaitu ilmu taksir tadi. Illa ma yuhtada bihi fi dhulumatil barri wal bahr. Kecuali ilmu perbintangan yang digunakan untuk petunjuk arah di kala kegelapan di daratan maupun di lautan. Ya, seperti para nelayan ketika berlayar mau ke arah mana, ya, melihat ke arah apa? Bintang-bintang. Itu sudah apa? Pengalaman yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Maka itu sesuatu yang tidak mengapa. Dan ini yang dimaksud dengan ilmu apa? Astronomi tadi, ilmu at-tasyir. Ini dibolehkan. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 16 tadi. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapatkan petunjuk arah jalan mereka, entah di daratan maupun di lautan. Sekali lagi, bintang Allah ciptakan, kata Qatadah tadi ada berapa fungsinya? Ada 3. Yang pertama untuk hiasan bintang-bintang di langit. Wa zayyana sama'ad dunya bimasabiha, dan kami hiasi langit-langit dunia dengan masabih, dengan pelita-pelita, dengan lampu-lampu, yaitu bintang-bintang. Istilahnya tanpa bintang langit tidak indah. Paham ya? Yang kedua untuk rujuman lisyayatin, melempari setan-setan yang akan menyadap berita dari langit, terutama sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga untuk petunjuk arah di daratan maupun di lautan. Fa innal munajjim kasahir. Jadi kalau dalam istilah para ulama ada istilah-istilah profesi dukun, yaitu yang pertama tadi al-kahin. Yaitu tadi yang mengaku tahu yang gaib, tahu nasib orang, tahu apa yang tersimpan dalam dada manusia, Kemudian al-arraf. Ini mirip, ini lebih spesialis tentang pencurian. Barang curian dia yang bisa meramal siapa yang mencuri, kapan, di mana. Tentunya sekali lagi lewat perantara jin-jinnya. Ini namanya al-arraf, lebih spesifik masalah apa? Barang curian. Enggak dia yang curi. Baik. Yang ketiga istilahnya tadi al-munajjim, yaitu orang yang meramal nasib orang lewat perbintangan atau lewat apa tadi? Bintang Scorpio, bintang Cancer dan seterusnya. Ini al-munajjim, bahasa ulama, al-munajjim. Kemudian as-sahir, tukang sihir yang bisa katanya menyihir orang dengan buhul-buhulnya. Wa min syarrin nafatsati fil uqad. Jadi istilah-istilah yang berkaitan dengan perdukunan. Al-munajjim, as-sahir, al-kahin, al-arraf. Dan semua profesi itu kufur besar semuanya. Kata Ali bin Abi Thalib, fa innal munajjim kasahir. Orang yang meramal nasib orang dengan ilmu perbintangan tadi, dia adalah sama dengan tukang sihir. Dan Allah mengatakan tentang sihir adalah kekufuran dalam surat Al-Baqarah tentang kisah Harut wa Marut. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kata Harut wa Marut, sesungguhnya kami adalah ujian bagi kalian, jangan kalian kafir, yaitu dengan mempelajari ilmu sihir tersebut. Wasahir kahin, dan tukang sihir itu dukun. Dan Rasul mengatakan yang datang saja kafir, apalagi dukunnya. Wal kahin kafir,
kata Ali bin Abi Thalib, sedangkan kahin itu kafir, wal kafir finnar, dan orang kafir di neraka. Namun ini hukum secara umum ya, karena sekali lagi mungkin bisa jadi apa, dia bertobat di akhir hayatnya, sebagaimana kisah penyihir Fir'aun yang bertobat pada waktu itu. Jadi sekali lagi ini secara hukum umum, orang yang belajar tadi meramal nasib orang atau meramal nasib orang, dia adalah munajim. Munajim itu sama dengan tukang sihir. Tukang sihir itu dukun, dukun itu kafir, dan yang kafir di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.